Selamat malam warganet di mana saja Anda berada. Malam ini saya ingin berbagi tentang ilmu penataan ruang yang saya dapati selama kuliah pada tahun 1997. Saya dikirim dari Pemda Kabupaten Jayapura ke Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Saat itu saya melanjutkan pendidikan Diploma 3 Analis Perencanaan Kota dan Daerah di Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Gajah Mada. Dalam jangka waktu 2 tahun 7 bulan, saat itu saya ditempa dengan berbagai macam bentuk ilmu, khususnya ilmu perencanaan wilayah dan kota, dan diajarkan oleh dosen-dosen yang sangat terkenal, yaitu dosen-dosen arsitektur, dosen-dosen perencanaan wilayah dan kota, dan dosen-dosen yang memiliki ahli di bidang lingkungan, ahli di bidang tata ruang, ahli di bidang sipil khususnya ilmu kurtana dan lain sebagainya di Universitas Gajah Mada. Semenjak tahun 1997 sampai tahun 2000, saya dan teman-teman dari seluruh Nusantara, kami ada 168 orang yang saat itu diutus dari masing-masing provinsi di seluruh Indonesia. Kami kuliah di Universitas Gajah Mada Yogyakarta, dan sampai tahun 2000 selesai studi kami yang hanya bertahan tersisa 68 orang dari 100 sekian, dan memang kuliahnya cukup berat dan waktunya lumayan singkat, tapi banyak di antara kami yang akhirnya tidak mampu menyelesaikan studi karena beratnya mata kuliah dan beban tugas yang sangat besar yang diberikan oleh dosen-dosen, yang membuat akhirnya sebagian dari teman-teman kami tidak mampu menyelesaikan studinya di Universitas Gajah Mada. Singkat waktu, sebagian dari kami lulus dengan melewati tahapan-tahapan kuliah yang baik, mulai dari kuliah keseharian kami sampai semester 5, semester 6 yang kami juga melewati mata kuliah seminar dan kuliah kerja lapangan, lalu kemudian kami menyusun laporan kerja praktek. Umumnya kami ditempatkan di instansi-instansi teknis di Pemda DIY, dan kami bekerja pada beberapa instansi teknis, antaranya ada Dinas Tata Kota, Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Bencana, dan lain sebagainya. Sebagian dari kami dan saya sendiri sempat bekerja di Dinas Tata Kota Yogyakarta selama 3 bulan. Tugas praktek itu saya selesaikan, dan akhirnya saya juga menyusun laporan tugas akhir dan kemudian menyiapkan penyusunan skripsi untuk menyelesaikan pendidikan Diploma 3 Analis Perencanaan Kota dan Daerah di Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Saudara netizen di mana saja Anda berada, ilmu perkotaan pada prinsipnya sangat berperan, memiliki peran yang penting pada saat pengampu-pengampu kebijakan menentukan, terutama menetapkan
alternatif ruang dan pengembangan penempatan sarana dan prasarana wilayah, kemudian sampai pada pendistribusian program kegiatan. Dan oleh karena itu pentingnya studi khususnya ilmu perencanaan wilayah dan kota itu dibutuhkan di mana saja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada malam ini saya ingin menegaskan bahwa teman-teman warga netizen yang pernah mengikuti pendidikan khususnya ilmu perencanaan wilayah dan kota atau ilmu planologi, jangan pernah berdiam diri, harus terus berinovasi, sebab ilmu tata ruang atau ilmu planologi atau ilmu perencanaan wilayah dan kota adalah setiap orang yang lulusan dari bidang ilmu ini, mereka perannya sebagai leader yang dapat memandu lulusan-lulusan yang lain seperti geologi, arsitektur, sipil, teknik lingkungan, dan teknik-teknik lainnya. Di sini ada beberapa hal yang saya perlu tegaskan terkait peran seorang lulusan planologi atau perencanaan wilayah. Kenapa dia ditetapkan sebagai seorang leadership? Karena berdasarkan skala prioritas lulusan ilmu perencanaan wilayah dan kota, cakupan bidang ilmu yang dikaji oleh seorang lulusan ilmu perencanaan wilayah adalah ia memiliki cakupan atau cara pandang yang berada di antara skala 1:25.000 sampai 1:50.000 ke atas. Setiap kita yang lulusan ilmu perencanaan wilayah dan kota, kenapa dia sebagai leadership? Karena skala prioritasnya itu jauh lebih besar, area atau wilayah atau kawasan perencanaannya berada di atas skala 1:25.000, sedangkan lulusan teknik arsitektur itu skala prioritasnya 1:100, lalu kemudian lulusan geodesi itu skala prioritasnya 1:100, 5.000, lalu kemudian sipil skala prioritasnya 1:100, sementara planologi itu dia berada di atas skala prioritas 1:20.000. Itu makanya seorang planner atau planologi atau seorang perencana wilayah dan kota itu pada suatu kabupaten kota atau di salah satu provinsi posisinya berada sebagai top leader atau manajer atau leadership yang mampu menuntun lulusan-lulusan yang berasal dari lulusan-lulusan tersebut yang seperti yang saya sampaikan tadi. Dengan demikian, peran teman-teman yang lulusan perencanaan wilayah dan kota adalah mereka harus berada dan bekerja tepatnya itu di bidang perencanaan yang berada di perangkat daerah. Kalau khusus bagi perangkat daerahnya itu dia lebih kayak berada di Bapeda, lalu kemudian sub bidang-bidang perencanaan yang berada di perangkat-perangkat daerah lainnya. Untuk materi malam ini memang saya lebih pertegas untuk memastikan posisi kita sebagai leadership, sebagai seorang planologi, sebagai seorang planner pada posisi itu. Nanti khusus mengenai pola ruang, khusus mengenai tata ruang, khusus mengenai koneksivitas, khusus mengenai hal-hal lainnya akan saya jabarkan di video-video berikutnya. Terima kasih, selamat malam untuk teman-teman netizen semuanya. Terima kasih untuk subscribe-nya dan sampai berjumpa pada
video selanjutnya.